kaum Demokrat kritis dari Saiful Mujani, William Liddell, dan Kusrido Ambardi. Nah, ketiga penulis ini kemudian menyusun suatu buku yang ia sebut sebagai kaum Demokrat kritis. Nah, kita tahu bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang sifatnya prosedural semata. Untuk kemudian membedakannya dengan demokrasi yang kita tuju, yaitu demokrasi substansif. Adapun komparasi atau perbandingan antara demokrasi prosedural di satu sisi dengan demokrasi substansif di sisi lain adalah jika demokrasi prosedural sistemnya itu lebih kepada bentuk, sementara demokrasi substansif itu lebih kepada isi. Nah, demokrasi prosedural juga itu bisa dikatakan adalah demokrasi yang bermain sebelum pemilu, dalam artian mulai dari pemenangan sampai kepada pemilu itu sendiri. Sementara demokrasi substansif lebih kepada hari-hari setelah pemilu, dalam artian bagaimana seorang pemerintahan menjalankan kekuasaannya, apakah memberikan hak-hak atau kemerdekaan berpikir, berkumpul, dan menyatakan pendapat kepada warga, atau ternyata dia anti kritik. Nah, perbedaan lainnya demokrasi prosedural dan demokrasi substansif adalah jika demokrasi prosedural hanya bertumpu pada sila keempat. Nah, demokrasi substansif bukan hanya sila keempat, tetapi juga jembatan menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga penting kiranya bagi kita untuk menciptakan kaum Demokrat kritis untuk bukan hanya stay pada demokrasi prosedural, tapi juga beranjak ke demokrasi yang sifatnya lebih substantif. Nah, pertanyaan kemudian, siapa sih kaum Demokrat kritis itu? Nah, kaum Demokrat kritis itu adalah mereka yang mendukung demokrasi di satu sisi, tetapi di saat yang bersamaan itu melakukan kritik terhadap kinerja demokratisasi. Sehingga dapat kita kemudian pahami bahwa mereka yang disebut sebagai kaum Demokrat kritis adalah tentunya pemilih rasional. Nah, urgensi dari penciptaan kaum Demokrat kritis ini karena kita mengalami krisis demokrasi. Misalnya, ini tandai dengan partisipasi pemilih yang terus menurun seantero dunia. Yang kedua adalah polarisasi yang terjadi antara setiap kelompok yang ada di berbagai negara. Misalnya di Amerika, kelompok dari Republik dan Demokrat. Misalnya Indonesia, kelompok cebong dan kampret. Ini merupakan tanda-tanda dari krisis demokrasi kita. Nah, tanda lain adalah tidak adanya lagi ideologi partai atau partai ID. Misalnya tidak ada perbedaan signifikan antara satu partai, misalnya PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, dan sebagainya. Nah, walaupun kita pahami bahwa masih ada beberapa partai yang masih menawarkan ideologi partainya, walaupun sudah sangat kabur realitasnya di lapangan. Nah, mengapa pula kaum Demokrat kritis ini sangat urgent untuk kita tingkatkan adalah karena bangkitnya populisme misalnya di Barat atau otoritarianisme di Cina, termasuk Rusia pula, dan krisis demokrasi yang melanda Timur Tengah, baik itu di Afrika Utara sampai kepada negara-negara Teluk. Nah, penting kiranya untuk kita meningkatkan kaum Demokrat kritis tersebut. Nah, karena alasan-alasan kita dalam memilih kandidat itu sekarang harus kita baca ulang. Dalam artian, beberapa literatur menyertakan bahwa alasan seorang memilih kandidat itu karena faktor agama. Padahal kalau dalam konteks Indonesia, tesis agama sebagai alasan memilih kandidat itu menjadi sesuatu yang kurang relevan karena agama Indonesia itu mayoritasnya ya Islam. Berbeda misalnya di Lebanon atau di negara-negara yang proporsi penduduk antara satu agama dengan agama lainnya itu nyaris berimbang, sehingga Indonesia alasan agama itu menjadi agak kurang relevan karena ya kita diperhadapkan pada yang satunya Islam, yang satunya juga Islam. Begitupun dengan etnis Indonesia itu hampir 50% itu etnis Jawa, sehingga Jawa pasti lagi-lagi menjadi pilihan utama. Baru kemudian disusul 02 atau wakil itu ya dari Sumatera, dari Sunda, atau dari Bugis dan lainnya. Alasan ketiga atau alasan mengapa kita memilih kandidat adalah kelas sosial. Nah, ini juga kurang relevan di Indonesia karena kelas sosial Indonesia dalam artian wong cilik, kelas menengah, dan elit itu kurang begitu signifikan karena di Indonesia itu PKI dilarang dan sepanjang Orde Baru partai-partai atau kelompok-kelompok yang berbasis golongan itu kemudian direpresi sehingga konfigurasi dari kelas sosial itu nyaris tidak mengemuka di Indonesia. Nah, satu-satunya
alasan memilih kandidat menurut Saiful Mujani dan kawan-kawan adalah karena faktor ekonomi politik. Dalam artian program-program yang dijanjikan itu dapat terrealisir dan meningkatkan hajat hidup orang banyak. Nah, bagaimana kemudian mengidentifikasi bahwa program ekonomi politik yang ditawarkan oleh kandidat itu dapat terrealisir? Pertama, kita bisa melihat rekam jejaknya. Bagaimana jika ia tidak pernah memimpin sama sekali? Dia adalah penantang baru. Nah, jika ia penantang baru, program yang ditawarkan haruslah program-program yang merupakan oposisi dari pemerintahan yang gagal sebelumnya. Nah, penting juga untuk kita mengidentifikasi bahwa bagaimana seandainya pada era krisis demokrasi ini kita tidak mampu atau kurang berhasil menciptakan kaum demokrat kritis atau kaum yang kritis terhadap kinerja demokrasi. Sehingga mengatasi defisit demokrasi di Indonesia itu satu-satunya cara adalah meningkatkan pemilih rasional atau kaum demokrat kritis tersebut. Nah, adapun tanda-tanda atau karakteristik dari kaum demokrat kritis, pertama, mereka tinggal di urban atau di daerah perkotaan. Nah, karena di daerah perkotaan relatif terpapar terhadap arus modernisasi. Yang kedua, karakteristik dari kaum demokrat kritis adalah mereka adalah kalangan terdidik. Dalam hal ini, setidak-tidaknya adalah mereka yang menempuh pendidikan formal, minimal misalnya S1. Karakteristik yang ketiga kaum demokrat kritis adalah dia berasal dari kelas menengah. Nah, kelas menengah itu adalah mereka yang berpenghasilan setiap harinya 100 sampai 500 ribu, atau dengan kata lain mereka yang gajinya ya UMR atau sampai 10 jutaan. Itulah yang kemudian disebut sebagai kelas menengah. Kita tahu bahwa kelas menengah lagi-lagi selalu menjadi penopang terhadap kinerja demokrasi di berbagai negara. Karakteristik yang keempat dari kaum demokrat kritis adalah mereka biasanya merupakan anak muda yang partisipatif. Nah, di Indonesia sendiri jumlah pemuda atau milenial itu sekitar 33% atau sepertiga dari jumlah pemilih di Indonesia. Dan karakteristik yang kelima adalah kaum demokrat kritis itu dia melek atau sadar terhadap perkembangan informasi dan teknologi, sehingga penggunaan IT itu ia memanfaatkan sebagai pendukung terhadap kritisnya mereka pada kinerja demokrasi. Nah, ada pula syarat tambahan agar kaum demokrat kritis ini semakin masif yang oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan sebut sebagai bagaimana jika kita memperkuat kembali identitas partai. Ini yang kemudian disebut sebagai faktor psikologis. Sebagaimana yang kita tahu, identitas partai Indonesia itu kabur atau semu kaum nasionalis, kemudian mengatakan bahwa ia juga agamais, dan kaum agamawis atau partai agamis itu juga mengatakan ia nasionalis, sehingga basis bahwa ini adalah partai Islam tradisional, ini adalah partai wong cilik dan sebagainya, itu menjadi sangat susah diidentifikasi karena ternyata partai tidak meningkatkan kaderisasinya, sehingga siapa saja bisa masuk. Kita bisa melihat juga misalnya banyaknya artis-artis itu yang mudah saja misalnya tiba-tiba beberapa bulan sebelum pencalonan menjadi kader dari partai, atau misalnya juga pengusaha. Kita tahu bahwa setengah dari anggota dewan kita itu backgroundnya ya pengusaha. Dia tidak datang dari kaderisasi partai dari tingkat paling bawah, kemudian menapaki karir kepartaiannya. Nah, penting juga menjadi faktor sekunder dalam meningkatkan kaum demokrat kritis adalah undang-undang yang mewajibkan pemilih misalnya agar dapat partisipasi untuk melakukan atau memberikan hak pilihnya ke TPS-TPS, karena jika tidak angka partisipasi itu akan terus menurun, sehingga jika angka partisipasi itu meningkat diharapkan kaum demokrat kritis itu juga semakin meningkat pula. Nah, sekira itu buku Kaum Demokrat Kritis dari Saiful Mujani dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?